Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Mardiatus Tsaniyah dengan NIM 12304183004. Di sini saya akan membahas beberapa materi yang ada pada mata kuliah Fikih Al-Lughah, di antaranya yang pertama yaitu az-ziyadah atau huruf tambahan, yang kedua yaitu an-nahd atau an-nahtu, dalam bahasa Indonesia disebut akronim, yang ketiga yaitu al-ishtirak atau disebut polisemi, yang keempat yaitu at-tadad atau disebut antonim, yang kelima yaitu at-taraduf, dalam bahasa Indonesia disebut sinonim, yang keenam yaitu at-ta'rib, dalam bahasa Indonesia disebut bahasa serapan, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu i'rab, yaitu perubahan akhir kata. Langsung saja, yang pertama yaitu az-ziyadah. Az-ziyadah secara etimologi atau secara bahasa berakar dari huruf za, ya, dan dal yang bermakna tambahan atau lebihan. Lalu secara terminologi atau secara istilah, az-ziyadah ini banyak pendapat ulama yang berbeda-beda, tetapi intinya tetap sama. Yang pertama yaitu ulama nahwu. Mereka berpendapat az-ziyadah yaitu tambahan huruf atau lafadz yang tidak memiliki posisi dalam i'rabnya. Jadi artinya az-ziyadah ini hanya pada lafadznya saja tetapi tidak pada maknanya. Lalu yang kedua yaitu pendapat ulama bahasa. Mereka berpendapat az-ziyadah ini adalah huruf atau lafadz tambahan yang tidak memiliki arti atau faedah sama sekali. Jadi az-ziyadah ini hanya hiasan kata. Yang ketiga yaitu pendapat dari ulama tasrif. Mereka berpendapat hampir sama dengan ulama nahwu, ditambah lagi az-ziyadah ini tidak terdapat pada Al-Quran. Seperti itu. Dari tiga pendapat tersebut dapat disimpulkan az-ziyadah ini adalah tambahan huruf atau lafadz yang memiliki tujuan atau faedah tertentu yang terdapat pada tambahan itu sendiri, huruf atau lafadz tambahan itu sendiri. Dan jikalau lafadz atau tambahan itu dibuang, tidak akan merubah makna dasar dari lafadz tersebut. Lalu az-ziyadah tersebut memiliki beberapa huruf. Yang pertama yaitu alif, yang kedua wawu, yang ketiga ya. Dalam az-ziyadah alif dan wawu hanya dalam tulisan tetapi tidak dalam bacaan. Tetapi kalau ya terdapat dalam tulisan dan juga dalam bacaan. Contohnya pada tambahan alif pada lafadz inna Muhammadan. Pada akhir kata terdapat alif tambahan. Pada huruf kata Muhammadan terdapat alif tambahan. Di sini menandakan Muhammadan tersebut dibaca nasab. Jadi biasanya terdapat pada kitab-kitab gundul atau kitab-kitab yang lain, biasanya yang tidak terdapat harokat itu huruf tambahan alif dan wawu itu sangat berguna. Jadi kalau ada alif di akhir kalimat Muhammadan, jadi Muhammadan itu dibaca nasab karena tandanya salah satunya yaitu ada alif di belakangnya, tambahan alif. Kenapa dibaca nasab? Ini karena kemasukan inna wa akhwatuha, salah satu huruf inna. Lalu tambahan wawu.
susahnya membedakan antara Amru dan Umar. Jadi kalau ada wawu di belakang ro atau di belakang kata Amru, di sini dibacanya Amru, ada wawunya jadi bacanya Amru. Kalau tidak ada wawunya bacanya Umar, seperti itu. Memang alif dan wawu ini biasanya digunakan pada kitab-kitab yang tidak ada harokatnya. Di situ salah satu tanda untuk membaca lafaz tersebut. Selanjutnya pada tambahan ya, itu seperti halnya muslimun menjadi muslimina, ketambahan ya. Itu terdapat pada tulisan dan terdapat pada bacaannya. Lalu kaidah az-ziyadah di dalam Al-Qur'an itu disebutkan la zaidah fil Qur'an. Jadi tidak ada zaidah di dalam Al-Qur'an. Kenapa tersebut? Kaidah tersebut dimaksudkan karena Al-Qur'an itu disucikan dari tambahan-tambahan atau tambahan huruf-huruf yang sia-sia atau tidak berfaedah. Jadi az-ziyadah ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu an-nahad atau an-nahtu, dalam bahasa Indonesia yaitu akronim. An-nahad atau an-nahtu ini secara etimologi atau secara bahasa diambil dari kata nahata yanhatu yang bermakna memahat, menata atau mematung. Lalu secara terminologi atau secara bahasa, an-nahad ini sendiri berarti formulasi dua kata atau lebih menjadi satu ungkapan yang menunjukkan makna aslinya. Lalu kata yang digabung itu bisa berupa kata benda, yang contohnya yaitu basmalah, bisa kata kerja, contohnya itu hamdalah, bisa juga dengan huruf, contohnya innama, yaitu gabungan dari huruf inna dan ma. Dalam bahasa Indonesia, an-nahad atau an-nahtu ini disebut akronim sebagai yaitu ya ungkapan gabungan antara dua kata menjadi satu ungkapan. Contohnya seperti sinetron. Sinetron itu gabungan dari kata sinema dan elektronik. Ada juga baper, bawa perasaan. Bisa juga bucin, budak cinta, seperti itu. Berdasarkan morfologis, an-nahtu ini mengikuti konjungsi atau wazan verba rubai mujarrad, yaitu wazan fa'alala. Tetapi an-nahtu ini bersifat samai atau non analogis. Artinya tidak begitu saja semuanya itu dibentuk dengan wazan tersebut. Tetapi memang sebagian besar terbuat dari wazan tersebut, seperti contoh hamdalah, basmalah, hailala, fai'ala, lalu di'ala, sam'ala, dan lain-lain. Jadi an-nahtu itu dibentuk dari penggunaannya orang-orang bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Jadi apapun lafaz yang bisa disingkat atau diringkas, maka itu bisa dinahadkan atau diakronimkan. Untuk contohnya, klasifikasi an-nahad ini menurut Amil Badi Yaqub dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu an-nahad an-nisbi, yang kedua yaitu an-nahad al-fi'li, yang ketiga an-nahad al-ismi, sama yang keempat an-nahad al-wasfi. Yang pertama yaitu an-nahad an-nisbi, yaitu menisbatkan seseorang atau suatu perbuatan kepada dua isim. Seperti contoh, Abdus Syams menjadi Abdus Syams, lalu Abduddar menjadi Abdurroy. Ada lagi contohnya Tobaristan wa Khwarizmi menjadi Tobarkhuzi, seperti itu. Selanjutnya an-nahad al-fi'li, yaitu menggabungkan jumlah atau susunan kalimat yang menunjukkan bahwa seseorang mengucapkan jumlah atau susunan itu sendiri. Contohnya seperti tadi, basmalah, yaitu an-nahad atau singkatan dari bismillah.
Lalu hamdalah singkatan dari alhamdulillah. Ada lagi haulaku atau hauqola, itu singkatan dari la haula wala quwata illa billah. Lalu contoh lagi hailala, la ilaha illallah. Ada lagi hasbala, singkatan dari hasbunallah. Lalu sam'ala dari assalamualaikum, di'ala dari hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu. Yang ketiga yaitu an-nahad al-ismi, yaitu menggabungkan dua kata menjadi sebuah ungkapan dalam bentuk kata benda atau isim. Seperti contohnya di sini jaldun wa jamadu menjadi jalmud. Gitu. Lalu yang keempat, yang terakhir yaitu an-nahad al-wasfi, yaitu menggabungkan dua kata menjadi satu ungkapan yang menunjukkan kata yang disingkat itu mempunyai makna yang lebih tegas dari lafaz sebelumnya. Seperti contoh dobato wa dobaro menjadi dobtoro, lalu soldin wa sodmi menjadi soldam. Yang ketiga yaitu al-ishtirok. Al-ishtirok di sini bermakna satu kata atau satu lafaz yang memiliki beberapa arti atau makna yang banyak. Dalam bahasa Arab contohnya al-kholu itu bisa bermakna paman, bisa juga bermakna tahilala di wajah, bisa juga awan atau onta yang gemuk. Jadi al-kholu di sini memiliki 3 makna. Dalam bahasa Indonesia al-ishtirok ini disebut polisemi. Seperti contoh dalam bahasa Indonesia yaitu orang tua. Orang tua di sini memiliki 2 makna, orang yang sudah lanjut usia atau lansia, atau orang tua bermakna ayah dan ibu. Ada juga mata. Mata ini bermakna mata untuk melihat atau mata angin, bisa juga mata batin, mata air, mata kucing, dan mata yang lain. Lalu penyebab dari polisemi ini sendiri ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor kecepatan pelafalan leksem atau berbicara seseorang. Yang kedua yaitu faktor gramatikal, bisa saja faktor leksikal. Yang keempat yaitu faktor pengaruh bahasa asing. Yang kelima, terjadinya perbedaan kabilah-kabilah bahasa Arab, orang-orang Arab di sana dalam menggunakan suatu kata. Lalu yang keenam bisa saja terjadi karena perluasan makna suatu lafaz yang berbeda dari makna asalnya. Lalu untuk mengatasi kesalahpahaman dikarenakan polisemi atau al-ishtirok itu sendiri, seseorang harus mengetahui, melihat konteks kalimat tersebut, atau seseorang itu harus bertanya kepada pembicara apa yang mereka maksud dari makna lafaz yang berpolisemi itu sendiri. Lalu untuk contoh dalam bahasa Arab, al-ishtirok atau polisemi ini terdapat pada Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi walladzina jahadu fima lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, yang bermakna dan orang-orang yang berjihad itu mencari keriduan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang baik. Dari lafaz walladzina jahadu fina, jahadu, dari lafaz jahadu atau jihad itu sendiri bermakna 2. Bisa saja jihad dalam menegakkan syariat Islam, atau jihad dalam berperang membela agama Islam. Jihad itu memiliki 2 makna tersebut. Yang keempat yaitu at-tadad. Secara bahasa, at-tadad berasal dari kata dodda yaduddu
doddan, yang bermakna atau berarti berlawanan, menolak atau kontradiksi. Lalu secara istilah at-tadad bermakna dua kata, sebuah lafadz yang menghendaki makna dan lawan katanya, atau dua kata yang memiliki makna berlawanan, seperti itu. Lalu dalam bahasa Arab, Taufikur Rahman menyebutkan dalam bukunya at-tadad huwa ibaratun ani wujudi kalimataini fa aktsara laha dilalatan mutadadatan, yang artinya at-tadad adalah sebuah dua kata atau lebih yang maknanya dianggap berlawanan. Maksud dianggap di sini karena sifat berlawanan dari dua kata yang berantonim itu sendiri relatif. Ada kata-kata yang mutlak berlawanan, seperti contoh mati dengan hidup, lalu siang dengan malam. Lalu ada lagi kata-kata yang tidak mutlak berlawanan, seperti contoh kaya dengan miskin, tinggi dengan rendah. Jadi maksudnya yang tidak kaya itu tidak selalu, tidak mesti, tidak pasti miskin, bisa saja sederhana atau pas-pasan. Yang rendah, yang tidak tinggi, belum pasti rendah, bisa saja di tengah-tengah, seperti itu. Contoh at-tadad atau antonim dalam Al-Quran sendiri, salah satunya terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah ila akhirih, yang artinya setiap yang hidup atau bernyawa akan merasakan mati. Jadi di sini at-tadadnya itu hidup dengan mati. Di sini bersifat mutlak, berlawanan antara hidup dengan mati. Lalu yang kelima yaitu at-taraduf. At-taraduf secara bahasa yaitu sesuatu yang mengikuti di belakang atau sesuatu yang dibonceng di belakang pengendara. Secara istilah, at-taraduf ini adalah suatu lafadz makna yang memiliki bentuk lafadz yang banyak, tidak hanya satu. Jadi satu makna memiliki bentuk kata yang banyak. Lalu at-taraduf ini dalam bahasa Indonesia disebut sinonim, yaitu persamaan kata. Jadi kesamaan makna kata antara kata satu dengan kata yang lain. Seperti contoh dalam bahasa Indonesianya kata benar dan betul. Contoh dalam bahasa Arabnya itu seperti hanya al-ikhtibar dengan al-ikhtitam. Itu memiliki makna yang sama, yaitu ujian. Ada lagi nadoro dengan ro'a, itu memiliki makna yang sama, yaitu melihat. Lalu contoh at-taraduf dalam Al-Quran salah satunya terdapat pada surat Ar-Rum ayat 55 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'ah kadzalika kanu yufakun. Dan artinya, dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur dalam waktu sesaat. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Nah, di sini terdapat kata as-sa'ah. As-sa'ah ini disebutkan dua kali pada lafadz ghairu sa'ati dan as-sa'atu yuqsimu. Pada as-sa'atu yuqsimu, as-sa'ah yang pertama itu bermakna hari kiamat. Lalu pada as-sa'ah, pada lafadz ghairu sa'ati itu bermakna waktu yang sesaat. Jadi dua as-sa'ah ini memiliki dua makna dalam satu lafadz yang sama. Yang keenam yaitu at-ta'rif atau bahasa serapan. Secara etimologi atau bahasa, ta'rif ini disebut huwallazi ju'ila arabiyan, yaitu sesuatu yang diarabkan. Lalu secara terminologi atau istilah,
seperti yang dikutip oleh Yakub dalam bukunya, yaitu berbunyi naklul kalimati anil ajamiyah ilal arabiyah, yang artinya memindahkan kata dari bahasa non-Arab ke bahasa Arab. Ada lagi dari Mu'jam al-Wasit diartikan, ta'rif diartikan kata-kata asing yang diserap ke dalam bahasa Arab lalu disesuaikan dengan kaidah dan sifat bahasa Arab itu sendiri. Ta'rif dibagi menjadi dua, yaitu ta'rif makna dan ta'rif istimal. Ta'rif makna itu sendiri yaitu membuat isim Arabi sebagai pengganti isim ajami. Ta'rif ini biasanya yang lebih masyhur, yang paling masyhur dan mudah dipahami. Biasanya digunakan oleh kamus-kamus bahasa dan lembaga-lembaga bahasa lainnya. Yang kedua yaitu ta'rif istimal, yaitu penggunaan isim ajam dalam pola Arab, yakni memproses menurut cara bahasa Arab, membentuknya dan melakukannya menurut wazan, bina dan kaidah-kaidahnya. Kaidahnya diantaranya yang pertama, apabila semua huruf dari kata yang ajam tersebut itu ada dalam bahasa Arab, maka orang-orang Arab akan menggunakan huruf tersebut dan menggunakan huruf-huruf Arab, menggantinya dengan huruf-huruf Arab. Yang kedua yaitu apabila dalam kata terdapat huruf yang tidak ada dalam bahasa Arab, lalu kata itu akan diarabkan, maka orang-orang Arab itu menggantikannya dengan huruf yang sepadan dan huruf yang paling dekat. Lalu pembahasan ta'rif dalam Al-Quran itu terdapat 3 pandangan, yaitu yang pertama pandangan ta'rif yang menganggap bahwa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab sepenuhnya. Pandangan ini diwakili oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Al-Faris serta yang lainnya. Mereka berpedoman pada firman Allah pada surat Yusuf ayat 2, yaitu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Lalu yang kedua yaitu pandangan yang menganggap bahwa Al-Quran itu tidak hanya menggunakan bahasa Arab saja. Pandangan ini diwakili oleh Ibnu Abbas dan Mujahid serta kelompok yang lain. Mereka mencontohkan kata Toha dan At-Tur berasal dari bahasa Suryani. Lalu kata As-Sirat dan Al-Firdaus itu berasal dari bahasa Romawi. Lalu kata Mushkatun dan Kuflinun dari bahasa Ethiopia, dan kata-kata yang lainnya yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu pandangan yang mengkompromikan antara kedua pandangan tersebut, yaitu yang setuju antara pandangan pertama dan pandangan kedua. Pandangan ini diwakili oleh Abu Salam, Ubaid Al-Qasim, dan Al-Jawaliki. Mereka berpendapat kedua pendapat di atas adalah benar, karena kata-kata tersebut sudah terlanjur dipakai oleh bahasa Arab. Jadi mereka itu mengarabkan kata-kata yang non-Arab sebelumnya dengan cara mengubah hurufnya menjadi bahasa Arab dan mengubah kaidah-kaidahnya ke dalam bahasa Arab. Jadi yang awalnya memang ajam, yang bukan bahasa Arab, lalu diarabkan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab dan mengubah huruf-hurufnya menjadi bahasa Arab. Itu adalah pandangan ketiga. Lalu contoh dari at-ta'rif ini sendiri, dari contoh ta'rif makna dan ta'rif istimal. Ta'rif makna ini sendiri contohnya misalnya Windows ini dari bahasa Inggris, lalu diserap atau dita'rif ke dalam bahasa Arab menjadi an-nawadifi. Lalu Microsoft menjadi
ad-daqiqu al-latifu, seperti itu. Lalu ta'rif istiqmal, contohnya seperti New York yang ditakrif menjadi New York menggunakan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf bahasa Arab. Lalu gitar menjadi qisar atau ghitar gitu. Lalu Inggris atau Inggris menjadi Injiliziyah itu menggunakan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Arab. Yang terakhir yaitu i'rab. I'rab secara bahasa diambil dari kata a'raba yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Secara istilah, i'rab itu sendiri adalah perubahan akhir kata baik harokat ataupun huruf yang berfungsi untuk menunjukkan kedudukan kata itu sendiri dalam sebuah kalimat. Dalam penekanannya, i'rab itu sendiri pada perubahan akhir kata yang sebab masuknya amil-amil atau faktor-faktor. Jadi perubahan itu disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kata tersebut. Jadi i'rab ini sangat berperan penting dalam menentukan makna sebuah kata. Contoh i'rab dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Salah satunya saya mengambil contoh dari surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. I'rab dalam surat ini yang pertama yaitu dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu sendiri yaitu idhofah atau mudhof ilaih. Dari kata bismi itu terdapat i'rab jar, kemasukan huruf jar ba yang aslinya ismi, ketambahan dengan ba dan ismi menjadi bismi. Ba ini sendiri adalah huruf jar, jadi bismi itu kedudukannya sebagai i'rab jar. Tanda jarnya yaitu kasroh. Lalu bismillahi itu adalah idhofah. Allahi dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih dari kata bismi. Itu salah satu contoh i'rab, yaitu i'rab jar. Selanjutnya pada ayat pertama, qul huwallahu ahad, Allahu ahad, itu kedudukannya sebagai Allah sebagai mubtada, ahadun sebagai khobar. Lalu mubtada dan khobar itu dibaca rofa, i'rab rofa. Tanda rofanya yaitu dhammah. Jadi mubtada dan khobar Allahu ahadu itu kedudukannya sebagai i'rab rofa. Selanjutnya Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad. Pada ayat ini terdapat huruf jawazim atau jazm yaitu lam. Lam salah satu dari beberapa huruf jazm. Lalu asluhunya yalidu dijazmkan karena terkena huruf jazm menjadi yalid. Tanda jazmnya yaitu sukun, kemasukan lam jawazim. Jadi lam yalid walam yulad sama saja. Pada lafaz lam yulad terkipannya sama. Lam yalid walam yulad itu i'rabnya jazm. Lalu selanjutnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan itu sendiri dia sebagai kemasukan amil yakun. Walam yakun ini adalah salah satu hurufnya kana wa akhwatuha yang kerjanya itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi merofakkan isim dan menasubkan khobar. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufan itu sebagai khobar, jadi dia dinasabkan
lahu itu sebagai isim dirofakkan, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ya, kufuan itu termasuk i'rabnya nasab karena dinasobkan oleh salah satu huruf kana, yaitu yakun. Jadi dari surat Al-Ikhlas itu sendiri terdapat beberapa i'rab karena kedudukan mereka sebagai, ada yang mubtada khobar, lalu sebagai khobarnya kana, kemasukan jar, seperti itu. I'rab itu sendiri tadi dibagi menjadi 4, yaitu i'rab rafa, nasab, jar, dan jazm. Sekian dari penjelasan saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.